Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yohanes Topan Alibasa, Saya Andika Perwiratmaja. Saya Muhammad Rofi Ardiansyah. Saya Yuni Nirmalana. saya Farhan Nuriman. Kami di sini sedang mengulas peristiwa tentang Monumen Rawagede. Yang perlu diketahui oleh kita semua adalah di mana kita bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tetapi pada kenyataan bangsa Belanda itu masih belum mengakui Indonesia merdeka di tahun itu. Orang-orang Belanda masih melakukan banyak agresi-agresi yang membuat bangsa Indonesia menjadi kacau. Termasuk salah satunya itu yang terjadi di daerah Karawang, Bekasi dan sekitarnya. Kekacauan yang besar dan keji yang dibuat oleh militer Belanda ke daerah Karawang adalah dengan adanya peristiwa pembantaian orang-orang yang tidak bersalah di Rawagede. Sampai Belanda pun dikecam oleh seluruh dunia atas terjadinya pembantaian di Rawagede. Awal mula terjadinya peristiwa pembantaian di Rawagede ini adalah pada tanggal 9 Desember 1947, yang dimana sewaktu itu Belanda melakukan agresi militer. Pertama untuk mencari salah satu seorang pejuang Indonesia yang sangat berani dan tangguh untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau itu bernama Pak Lukas Kustario. Siapa itu Pak Lukas Kustario? Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Lukas Kustario. Dia adalah tokoh pejuang yang sangat dicari tentara Belanda pada saat pembantaian Rawagede. Pak Lukas ini memang pengacau sekali untuk Belanda sampai beliau pun mempunyai julukan Begundal Karawang. Banyak sekali orang-orang Belanda yang dibuat pusing oleh beliau. Maka akhirnya dia jadi salah satu buronan yang paling dicari oleh orang-orang Belanda. Hingga akhirnya ia bersembunyi ke salah satu daerah perkampungan yang ada di Karawang yang berletak di desa Cibalong Sari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, yang biasa disebut Rawagede. Di Rawagede tersebut, Pak Lukas pun akhirnya dibantu oleh warga sekitar untuk bersembunyi. Jumlah data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede berjumlah pada tanggal 9 Desember 1947 ada 41 orang. 1 Januari sampai Oktober 1948 ada 35 orang. 1 Juli sampai November 1950 ada 17 orang. Jumlah total ada 483 orang. Untuk memperingati hari yang sangat berkabung atas pembantaian yang dibuat oleh militer Belanda yang sangat keji, maka dibuatlah tempat makam pahlawan oleh Pak Bupati Karawang, yaitu Pak Thohir Mukwijaya 1951. Tapi jadi makam yang di rumah korban dulu digali dan dipindahkan tulang berulangnya ke tempat makam pahlawan ini. Untuk makam korban yang ditemukan hanya ada 181 orang dari 431 orang, karena kebanyakan itu terbawa hanyut oleh sungai dan entah berantah kemana jasad-jasad korban lainnya yang tidak ada kuburannya. Monumen bersejarah ini dibangun pada tanggal 9 Maret 1995 oleh Bupati Dadang S. Muchtar dan diresmikan pada tahun 1996. Sekian cerita bersejarah yang sangat menyedihkan dan sangat miris ini yang pernah terjadi di daerah Karawang, yaitu Monumen Rawagede. Semoga amal ibadah para pahlawan ini dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga para keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pesan saya untuk anak-anak muda penerus bangsa ini, jangan pernah Anda untuk melupakan sejarah, karena bagaimanapun para pahlawan yang telah gugur itu mempunyai andil besar dalam terjadinya kemerdekaan Indonesia ini. Siapa yang memimpin agresi militer Belanda gitu yang menyerang ke Rawagede ini? Seorang Mayor Lennon membuat 300 militer Belanda dari pusat. Oh, dari pusat. Iya, dikirim ke Rawagede gara-gara Pak Lukas di sini diseranglah, Rawagede harus dibumi hanguskan. Gitu. Kira-kira
Untuk militernya banyak banget berarti. 300. 300. Itu figurnya yang dipatungkan seperti itu, berpakaian loreng. Itu cara pembantaiannya gitu, dikumpulkan di depan rumah. Tapi rumah yang digedor nggak keluar dibakar. Iya. 1 hari dari jam pagi sampai sore, sampai jam 4 ini peristiwa Rawa Gede, 9 Desember hari Selasa. Ya. Dikelompokkan, jadi dikelompokkan di 15 orang, 20 orang, semuanya digedorin rumah, jadi pembantaian. Tapi apa kelebihannya dulu? Itu darah yang membantai 40 orang di depan rumah, 1 minggu kering nggak rasa bau. Nah itu kelebihan dulu. Terus apa? Mayat yang dibungkuskan kapannya kulabu spray, dimasukin lubang cuman 30 cm, ditutupin jendela atau nyiru, lampah gitu ya, diurukin, itu nggak rasa bau, itu 30 cm loh. Sekarang mah ada yang 1,5 meter juga baunya luar biasa ya. Nah ini kelebihan masa lalu. Inilah sebagai pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Gara-gara tanya, Pak Lukas di mana? Udah dijajarkan, tidak tahu walaupun tahu. Di mana markas pejuang sini? Padahal di sana-sana, tapi bilang tidak tahu, dibuat Taiwan. Tapi Belanda sengaja dalam jam 11 siang di pinggir kali 40 orang satu-satu dijajarkan. Malah tanya, di mana Pak Lukas? Tidak tahu. Di mana markas pejuang sini? Tidak tahu. Ditembak. Satu, nyebur ke air. Padahal masyarakatnya tahu. Iya tahu tuh di sana-sana rumah pejuang. Berarti tuh. saking Mempertahankan kemerdekaan dan tidak memberikan tuh. Yang kedua kalau takut ditembak maksudnya, ya udah aja tuh di sana belum tentu ditembak, paling suruh nganter. Tapi tetap tidak tahu walaupun tahu ditembak lagi tekdung. Itu sampai 40 tekdung ditembak. Makanya di sini Rawa Gede ada istilah kalimatnya janda-janda tekdung. Iya karena bapaknya. Jadi kalau monumen Rawa Gede ini emang dulunya tanah waris atau gimana Pak? Ini pemerintah daerah Bapak Bupati Thohir Mangkudijaya 1951 dibuatkan tempat tahun pahlawan, dibelikan oleh Pemda ini tanahnya. Tapi sampai batas depan itu. Nah terus makam-makam yang di rumah dulu dikubur masing-masing rumah digali, dipindahkan tulangnya ke sini. Ini makam tulang. Makanya sama pendek-pendek 1 meter. Bukan makam langsung karena dulu makam di rumah masing-masing. Ibu saya mengubur suaminya, uak saya. Pas digali makanya tanya, Bu ini siapa? Oh suami ibu siapa? Namanya Kutang gitu. Bu ini siapa? Anak ibu namanya Silet. Bu ini siapa? Suami ibu namanya Cengek. Jadi nama asli bukan asal nama. Asli. Ini 3 tahun kemudian dibungkusin tulang 1 meter, cuman 181 yang ada. Dari 431 bukan ketemu. Yang ditembak tekdung jatuh ke kali, yang tembak 50-40 tadi, hanyut ya nggak ada makam ya kan. Jadi lebih dari 200 di kali itu. Yang tadinya Pak Mayor Tayo membuat satu monumen di mana terbantai terbanyak. Ya terbanyak di kali, di Walungan berarti monumen di atas Walungan. Udah aja sini kata dia, ini makam juga pindahan, ya udah disatukan di sini. Nah ini depannya dibeli lagi oleh Bupati Tata Suwanta tuh ke depannya tanah. Banyak rumah tadinya mah. Iya, bebaskan. Dapat satu oleh Pak Tata Suwanta Bupati. Kalau ini Thohir Mangkudijaya. Nah ini dibuat monumen 9 Desember 95 waktu bupatinya Pak Dadang S. Mitra meresmikan ini, terus Pak Marno. Ya. Pak mau tanya, kalau misalkan peringatan 9 Desember itu yang di sungai ada peringatan juga nggak Pak? Ya cuman tabur bunga. Cuman tabur bunga Iya aja. tabur bunga di sungai. Di samping makam ini di sungai juga ditabur bunga kan, itu merupakan peringatan. Jadi untuk lokasi sungai yang spesifik itu di mana? Itu yang di tengah kampung, sungai itu. Yang ada jembatan tadi. Iya, kalau masuk sini ada sungai. Yang tadi pas sebelum kita di sini ada jembatan Sungai Gede tuh ya. Nah itulah Sungai Rawa Gede itu. Ini Sungai Rawa Itu yang paling banyak terpantai dari sana sini. Kalau memang 40 30 masuk, termasuk bapakku yang 30 masuk kalau dibuat pakai brand terlewat 2 orang, itu bapakku yang asli. Itu Kali Rawa Gede. Itu yang banyak. Untuk korban jiwa itu pas peristiwa ada yang selamat. Ada Pak Saih tuh. Oh iya, ada berapa orang? Ya mohon maaf Bapak, karena menurut sini sekarang Pak Saih yang ditembak 2 kali masih hidup itu sampai disaksikan ke Mahkamah Internasional 2010-2011. Berarti cuma 1 orang yang ya. korban yang selamat. Dulu mah ada yang kakinya aja ada. Oh, dulu banyak. Tapi udah namanya tinggal 1 yang hidup. Ya sampai disaksikan ke Mahkamah Internasional 2010 bulan
Oktober sampai bulan 1 di negara Belanda 2011 berdua dengan Bapak di Mahkamah Internasional Pasai yang ditembak 2 kali. Tapi di mahkamah nggak percaya orang ditembak beliau masih hidup. Sampai ditelanjangin bekas peluru ini dicek oleh dokter forensik benar bekas peluru. Makanya alhamdulillah. Untuk kalimat yang ada di monumen ini esa hilang 2 terbilang itu artinya apa ya Pak? Tadi mati 1 tubuh Mati 1 mati sekian ratus masa lalu akan muncul ribuan lagi pahlawan yang akan datang. Nah inilah anda ini pahlawan yang akan datang, jadi dokter, jadi dosen, jadi abri, jadi bupati, jadi DPR gitu.